RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Surabaya, sumber daya alam atau SDA adalah modal pembangunan sebuah negara. Roda perjalanan setiap negara senantiasa melewati masa-masa seperti ada masa praindustri, kemudian industri dan juga pasca industri. Dan fase praindustri ditandai dengan rendahnya kegiatan perekonomian serta basis ekonomi pada sektor pertanian. Nah, pada fase ini, kerusakan lingkungan masih rendah karena aktivitas ekonomi masih cenderung rendah waktu itu. Dan fase industri itu ditandai dengan meningkatnya perekonomian dan beralihnya struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Dan kegiatan-kegiatan industri itu diakui memang menyumbangkan emisi yang tinggi. Karena itu ada FOLU, Forestry and Other Land Use, NETSING 2030, adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030 nanti. Nah, kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi sebagai dampaknya. Nah, Indonesia FOLU NETSING 2030 diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Nah, hari ini kita akan membahas rencana operasional Indonesia FOLU NETSING 2030 di Provinsi Jawa Timur bersama dengan PLT Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atau Dirjen PHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua Harian 2 Tim Kerja Indonesia FOLU NETSING 2030 Dr. Insinyur Agus Justianto MSc. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Beliau juga didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Jumadi MMT. Pak Jumadi juga selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya. Gambaran tadi mungkin masih belum cukup untuk memberikan informasi kepada pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Surabaya. Secara gambaran singkat dan mungkin mudah dipahami oleh masyarakat, sebenarnya FOLU NETSING ini apa nih Pak? Baik. Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia ini telah memberikan komitmennya dalam rangka pengendalian perubahan iklim. Oke. Nah, itu disepakati melalui apa yang disebut dengan Paris Agreement atau Perjanjian Paris ya pada tahun 2016. Oke. Nah, pada saat itu semua negara bersepakat bahwa harus ada upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang terkendali dan dilaksanakan oleh semua negara, paling tidak anggota PBB. Nah, Indonesia menindaklanjuti dengan meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Nah, selanjutnya Indonesia menyusun rencana pengurangan emisi gas rumah kaca melalui paling tidak ada 5 sektor utama. Di antaranya adalah forestry and other land use. Ya. Nah, dari 5 sektor tersebut, ya, forestry and other land use atau FOLU ini dari hitung-hitungan kalkulasi yang ada, ternyata diharapkan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target sebesar 60%. 60% ya Pak ya? Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan atau program yang disebut Indonesia FOLU NETSING 2030. Tadi sudah disampaikan apa itu FOLU NETSING 2030.
kita berharap pada tahun 2030 ya, serapan emisi gas rumah kaca ini paling tidak sama atau bahkan lebih besar daripada emisinya. Sehingga kita berharap dengan hitung-hitungan kita yakin tingkat emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 khusus untuk sektor Volu ini bisa berkurang minus 140 juta ton CO2 ekuivalen. Nah tentunya ini harus ditindaklanjuti. Kita sudah menyusun rencana operasional Volu Netching 2030 di tingkat nasional. Nah kemudian kita menurunkan melalui subnasional dan dalam hal ini Provinsi Jawa Timur juga akan disusun rencana operasional Volu Netching subnasional Provinsi Jawa Timur. Nah harapannya rencana operasional ini bisa diimplementasikan di tingkat lapangan karena tidak hanya sekedar target di atas kertas tetapi harus diimplementasikan. Nah bagaimana implementasinya? Nah kita bahas bersama. Pada saat ini kita mengundang semua stakeholder, kita susun bersama target yang sudah ada, kita breakdown dan tentu kita sepakati. Nah setelah kita sepakati, nah tentu kita semua harus mengimplementasikan sesuai dengan target yang telah disepakati. Ya. Jadi ada rencana operasional nasional dan di provinsi ya Pak ya, di tingkat provinsi ya. Itu kenapa harus begitu Pak? Ada pembagian seperti itu Pak? Ya, karena rencana operasional tidak hanya sekedar tingkat nasional aja Pak, karena implementasinya harus di lapangan. Ya. Jadi kita harus melibatkan di tingkat lapangan. Bahkan nanti di tingkat subnasional ini diturunkan lagi ya. Kami persilakan secara detailnya dan ini nanti kita kawal bersama-sama implementasinya. Bahkan mungkin sampai masyarakat lokal untuk menjaga hutan gitu ya Pak ya, kira-kira ya. Tapi apa sih Pak bedanya Pak ketika zaman sekarang ini sampai nanti 2030 nanti ada perubahan seperti apa kira-kira dalam kondisi lingkungan kita ini? Gambar umum saja Pak. Iya. Kita tahu bahwa perubahan iklim ini sudah menjadi keniscayaan, Pak. Ya, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, contohnya yang paling gampang di puncak Kartens ya. Puncak Kartens. Yang tadinya ada salju abadi. Sekarang udah turun hanya sekitar 40%. Bahkan diperkirakan tahun 2028 atau 2030 itu sudah tidak ada salju lagi. Jadi bayangkan bahwa perubahan iklim ini harus kita atasi. Karena kalau tidak, ya dampaknya paling mudah Pak, terutama negara-negara kepulauan. Ini permukaan air lautnya akan meningkat. Bisa dibayangkan Indonesia yang terdiri dari kepulauan ini bisa tenggelam kalau kita tidak melakukan upaya yang keras dalam pengendalian perubahan iklim. Bahkan suhu naik 1 derajat saja efeknya luar biasa untuk bumi ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Pak Jumadi, artinya kan ada rencana operasional nasional dan regional. Bagaimana Jawa Timur sendiri Pak dalam arti melaksanakan atau bahkan mendukung, mensupport Volu Netching ini Pak? Pemirsa RRI bahwa tadi sudah apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Planologi, Tata Lingkungan, Pak Dirjen PAL, kita sudah mengikuti berbagai diseminasi yang diselenggarakan oleh kementerian. Itu terakhir di Labuan Bajo bahwa kita sudah mendapatkan sesuatu sebenarnya dengan dokumen subnasional. Artinya bahwa hari ini kita akan dikonkretkan untuk menyusun rencana operasi untuk Indonesia Volu Netching 2030 yang dokumen subnya. Jadi dokumen subnya itu nanti karena Jawa ini kan region Jawa berbeda dengan 30 besar baik Sumatera, Kalimantan dan Papua. Itu tentu dari sekian renov itu kita mungkin ada sekitar 7 rencana operasi yang nanti akan segera kita susun dengan semua stakeholder. Karena apa? Region Jawa Timur ini kan ada berbagai pemangku kepentingannya, baik kementerian sendiri, kemudian ada BUMN Perhutani, ada pemerintah provinsi dengan pengelolaan taman hutan raya, kemudian ada kabupaten kota dengan land use-nya. Ini yang tentu kita akan arahan Pak Dirjen tadi bahwa kita akan semuanya berkontribusi untuk harmonisasi penyusunan atau segera percepatan penyelesaian dokumen subnasionalnya. Karena apa? Karena kita harus juga integrasikan dengan dokumen yang di daerah. Saat ini transisi di daerah terkait dengan
pilkada ini kita tentu ada dokumen-dokumen transisi yang kapan ini ya segera kita masuk. Jadi kalau ini cepat nanti segera kita realisasikan, nanti ditandatangani oleh Pak Gubernur, akan disahkan oleh Bu Menteri, nanti segera kita integrasikan dengan dokumen yang ada di daerah, terutama RKPD 2025 kalau memungkinkan nanti, karena sekarang sekitar bulan Juli nanti akan ditetapkan Pergub tentang RKPD 2025, kemudian kita akan masuk juga dokumen RKPD 2026, sehingga nanti gubernur yang baru dokumen sudah masuk nanti. Sehingga ini penting untuk apa? Untuk skema-skema pembiayaannya yang didukung dari peran APBD provinsi maupun kabupaten kota. Di samping juga dokumen RPJMD sampai dengan 2025 sampai 2029. Sampai dengan nanti berakhirnya ke Volunesik 2030. Mudah-mudahan sebelum itu tercapai ya Prof ya Pak Dirjen. itu yang kita harapkan, itu kita akan segera selesai sehingga hari ini sampai dengan besok itu Pak Dirjen PAL maupun Pak Dirjen Planologi dengan berbagai narasumber itu dan teman-teman kita di Jawa Timur segera bisa paling enggak sudah sama seperti apa sebenarnya yang kita harapkan dari dokumen ini untuk kita segera susun. Kalau dokumen itu kan untuk rencana hingga kemudian realisasi sampai pemberian pendanaan gitu ya untuk kegiatannya Pak ya. Tapi konkret kegiatannya seperti apa itu Pak kalau untuk? Jadi ada hari ini sedang berlangsung diskusi, ada 5 narasumber itu ada beberapa misalnya di bidang 1 PHL itu misalnya ada kalau deforestasi mungkin sebagaimana Pak Dirjen di Jawa Timur mungkin sudah ada lah. Tapi mungkin peningkatan cadangan karbonnya kita masih punya 300.000 lahan kritis. Itu mungkin salah satu objek untuk kita tingkatkan cadangan karbonnya dengan apa? Menanam tadi. Menanam. Menanam. Hanya jadi, itu Pak ya, yang paling konkret ya. Salah satunya. Yang lain apa Pak misalnya Pak? Ya. Yang lain misalnya apa? Yang lainnya misalnya kita di area perhutanan sosial. Ini juga menjadi objek kita untuk apa? Untuk bidang 1 tata kelola hutan lestari. Di situ bergaul antara orang dengan resources, itu gimana dia bisa dapat ekonomi tapi juga misi ekologinya dapat tercapai ya. Ini yang barangkali salah dua. Yang lainnya banyak. Nanti hari ini sedang didiskusikan dari narasumber dari kementerian dengan teman-teman saya di Jawa Timur. Jadi kira-kira sebenarnya kita bagaimana menghijaukan Jawa Timur. Itu sebenarnya bisa hijau, tutupannya bisa bisa meningkat, kemudian kawasan kalau bisa sekarang 28,36% bisa sesuai undang-undang 30%, itu yang tujuan-tujuan kita ke arah situ, di antaranya seperti itu. Jadi masyarakat menjaga hutannya tetapi juga mendapatkan nilai ekonomis dari situ ya Pak ya, sehingga kalau dapat sesuatu itu kan pasti semakin tinggi kerelaan untuk menjaganya. Pasti gitu menjaga. Oke, saya membaca data bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dalam rencana kehutanan tingkat nasional sampai dengan tahun 2030 mentargetkan arahan kawasan konservasi seluas 26,42 juta hektar, sedangkan kawasan konservasi yang perlu dilakukan rehabilitasi seluas 1 juta hektar menjadi prioritas rehabilitasinya. Ini datanya benar atau perlu dikonfirmasi atau bagaimana juga prosesnya menuju ini Pak? Ya. Tentunya proses perencanaan ini bertahap Pak. Jadi mulai dari tingkat daerah, terus kemudian ditetapkan di tingkat nasional. Nah kemudian setelah ditetapkan di tingkat nasional melalui rencana kehutanan tingkat nasional RKTN, ini juga harus diturunkan lagi untuk operasionalnya. Nah dari data yang ada tentu akan kita cross check ya, dan mudah-mudahan upaya untuk melakukan konservasi ini bisa dilakukan di tingkat daerah dan sesuai dengan rencana yang ada di tingkat nasional. Oke. Kadang-kala ada yang mengatakan untuk emisi gas rumah kaca itu kan kalau konsep yang kita sedang bahas ini kan kehutanan ya Pak ya, kehutanan dan lahan lainnya begitu. Padahal sebenarnya untuk bicara tentang itu sektor-sektor lain seperti misalnya transportasi dan sebagainya itu juga perlu disentuh juga begitu. Nah ini sebenarnya sinerginya gimana Pak untuk penyelesaian kedepannya itu Pak? Ya, setiap negara ini mempunyai karakteristik masing-masing. Seperti saya sampaikan tadi ada 5 sektor utama ya. Seperti tadi ada Bapak sebutkan ada transportasi, industri, energi, gitu ya. Industri, kemudian waste, kemudian pertanian. Ya. Ini masing-masing mempunyai rencana. Nah kami di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain atau VOLU ini
yang diharapkan paling bisa memberikan kontribusi paling besar. Kenapa? Karena potensinya sangat besar, Pak. Kita tahu bahwa Indonesia ini mempunyai kekayaan alam yang berupa hutan, yang sekarang tutupannya itu berkurang, ya. Nah, kalau di sektor transportasi, misalnya ya, mengurangi transportasi ini kan sulit gitu, ya. Ini dampaknya akan kemana-mana, sehingga melalui sektor volume yang karena kita potensinya sangat besar, ini diharapkan menjadi backbone-nya atau tulang punggungnya. Ya, oleh karena itu melalui sektor volume kita mempunyai target yang cukup besar dan kita berharap sektor volume ini bisa menjadi tulang punggung untuk pengurangan emisi gas rumah kaca sehingga secara nasional target yang sudah ditetapkan ini bisa tercapai. Ya. Karena kalau bahasa sederhana masyarakat biasanya contoh kalau ada hutan nggak boleh dong diubah gitu misalnya menjadi perladangan atau diubah menjadi tempat wisata misalnya begitu Pak. Itu bahasa-bahasa masyarakat seperti itu gimana Pak? Ya memang dinamika regulasi ini kan terus berubah dan ini harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini tentu tidak bisa ya mengabaikan peran masyarakat. Oleh karena itu kita mempunyai program ya yang disebut dengan perhutanan sosial, Pak. Perhutanan sosial. Seperti apa perhutanan sosial ini adalah program pelibatan masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk ikut mengelola hutan. Kalau dulu mungkin Bapak tahu bahwa kita banyak memberikan izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan, Pak, swasta besar. Nah ternyata kerusakan hutan tetap terjadi karena masyarakat juga dengan bertambahnya populasi dia butuh lahan juga. Nah langkah konkretnya ya kita harus libatkan mereka dan memberikan akses bersama-sama. Namun kita sepakat bahwa pengelolaan hutan ini harus bisa menjamin pengelolaan hutan lestari bisa dicapai dan tentunya melalui edukasi kemudian melalui pembinaan kita berharap keterlibatan masyarakat ini bisa memberikan manfaat ekonomi. Betul. Dalam arti peningkatan kesejahteraan, kemudian secara sosial mereka dilibatkan dan secara ekologi ini juga tetap terjaga atau lestari. Ya. Mungkin ada cerita Pak Jumadi dari Provinsi Jawa Timur bagaimana di suatu tempat begitu Pak, hutannya dijaga bersama-sama dan ada nilai-nilai ekologis yang tercapai dan nilai ekonomis yang tercapai nih Pak. Ya, jadi perhutanan sosial ini adalah program dari pemerintah yang startnya itu dilaunching pasti oleh Bapak Presiden. Itu setiap orang atau kelompok itu bisa mendapatkan area dengan waktu durasi sekitar 35 tahun. Itu free lah mereka. Tapi ada ketentuannya. Jadi tadi Pak Dirjen sudah sampaikan 3 hal yang harus dicapai. Satu aspek ekologinya, aspek ekonomi maupun sosial. Di Jawa Timur sendiri oleh Ibu Menteri kemarin dialokasikan sekitar 300.000 lebih hektar. Itu untuk perhutanan sosial, itu bagian dari 502.000 itu kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Ini juga nanti masuk di bidang 1 di volunteering nanti di perhutanan sosial. Ini juga yang kita sebelum dokumen jadi kita sudah action di lapangan bahwa 3 hal harus dijaga. Aspek ekologi yang penting, yang utama ya. Ya utama. Tapi ekonomi juga tidak kalah pentingnya karena biar perutnya isi nanti tidak kerusak nanti. Ini yang ketiga sosialnya juga pasti akan di tingkat tapak pasti akan harmoni. Jadi ini yang kita sudah sampai saat ini kita sudah terdapat 380 SK perhutanan sosial yang meliputi lahan sekitar 180.000 hektar. Dengan 129.000 kepala keluarga penggarap yang mereka sejak menerima itu berumur 35 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Jadi ini tapi harus taat, kalau tidak taat di ekologinya rusak dicabut nanti. Jadi mereka harus ngapain Pak itu Pak? Contoh kegiatannya mereka jadi harus mereka ngapain? Jadi mereka bisa berusaha di agroforestry, misalnya di daerah Lumajang, itu yang perhutanan sosialnya sizingnya besar namanya integrated area development. Itu mereka mengusahakan ternak di dalam, mereka nanam tanaman hijau tanpa harus memotong tegakan. Tegakannya. Ya, itu. Mereka ternyata mereka bisa nanam talas beneng
yang bisa diambil daunnya untuk rajangan, bisa kayak rokok itu Pak, sama umbinya. Bahkan mereka sudah ekspor Pak. Dan kemarin kita lihat transaksi ekonominya Pak Dirjen itu dalam setahun di kelompok yang ada di Lumajang itu 27 miliar kemarin. Ini jadi perhutanan sosial ini memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, tapi tetap lingkungan hutannya terjaga. Jadi ini yang dimaksud oleh Pak Dirjen, Bu Menteri sudah kita laksanakan di tingkat lapangan. Demikian. Kira-kira seperti itu. Ada juga di kopi yang ada di Wonosalam, di Madiun, mereka juga omsetnya kemarin sekitar 4-5 miliar. Ini juga ada di frame-nya perhutanan sosial. Jadi ini yang kita sudah laksanakan, tinggal nanti masuk di dokumen sebagai arahan Pak Dirjen tadi, kita sehingga punya pedoman itu untuk arahnya ke volunteering karena PS ada di dalamnya nanti perhutanan sosial. Demikian. Siap. Silakan Bapak, mungkin ada tanggapan atau sudah sesuai dengan jalurnya Pak yang mungkin menuju ke 2030-nya memang seperti ini konsepnya ya Pak ya? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Kehutanan tadi ini merupakan bentuk konkret yang sudah dilaksanakan konkret, ya? Pak. Luar biasa. Nah, tinggal kita harmonisasikan, kita integrasikan dan bahkan kita berharap ini bisa ditingkatkan Pak, target-targetnya ditingkatkan karena tadi perhutanan sosial ini sangat bermanfaat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Baik pendengar, di siang hari ini saat kita berdialog, di saat yang sama sebenarnya ada semacam, ini disebutnya seminar ya Pak ya? Atau sosialisasi ya, kegiatan sosialisasi Volunetsing 2030. Bisa cerita sedikit Pak soal sosialisasi ini dan kenapa kemudian ini harus dimunculkan begitu? Ya, sosialisasi Indonesia Volunetsing 2030 ini tentunya tidak hanya sekedar rencana di tingkat nasional Pak. Nah di tingkat subnasional, khususnya di Provinsi Jawa Timur ini juga perlu disosialisasikan. Kenapa? Karena kita berharap semua pihak atau stakeholder ini terlibat dalam implementasinya. Karena tanpa penjelasan yang lengkap dan tanpa diskusi bersama, tanpa kesepakatan bersama, ini implementasinya akan sulit. Nah, melalui sosialisasi ini kita bersama-sama dengan para pihak, kita susun rencana bersama, harapannya nanti pada waktu saat implementasinya kita semua bertanggung jawab sesuai dengan tugas kita masing-masing. Ya. Pada saat implementasinya, berarti timeline-nya seperti apa sih Pak? Timeline kegiatan ini? Ya tentunya sampai dengan tahun 2030 kita susun bersama rencananya Pak, sejak sekarang. Ya, jadi semua rencana aksi begitu ya? Ya, oke, luar biasa. Masuk per tahunnya kita tuangkan dalam rencana operasional. Ya. Menuju ke 2030 tantangan utama dan terbesarnya apa Pak sebenarnya? Ya tentunya tantangan utamanya adalah komitmen Pak. Ya. Komitmen dari semua pihak. Ya. Tidak hanya sekedar pemerintah, ya kita bisa mempunyai kebijakan, ya, mempunyai program. Tapi kalau pihak lain seperti masyarakat, ya, kemudian pihak swasta tidak mendukung, ya akan sulit tercapai. Oleh karena itu tantangannya adalah komitmen semua pihak dalam implementasi Volunetsing 2030. Ya. Semua pihak selain Pemprov, siapa lagi Pak? Mungkin kalau di subnasionalnya ada masyarakat lokal, masyarakat lokal, oke. Kemudian ada pihak swasta, kemudian ada lembaga swadaya masyarakat LSM, akademisi, ya. Media Pak? Media, karena perlu juga media Pak untuk menyampaikan. Apa yang harus saya lakukan sebagai awak media Pak? Ini, Pak. Nah, salah satu upaya seperti penyampaian informasi melalui media seperti ini Pak, ini sangat penting karena jangkauannya kan lebih luas. Kita harapkan masyarakat bisa memahami bagaimana rencana dan target operasional dari Volunetsing 2030. Ya. Saya mau sambungkan ini karena media kan sosialisasi, ngasih pengetahuan, ngasih gambaran pentingnya program Volunetsing ini. Kira-kira yang ditolak biasanya gimana Pak itu Pak? Yang susah gimana? Di Jawa Timur gimana Pak? Siapa tahu nanti pas siaran saya bisa ikut memberikan edukasi gitu. Seperti apa Pak Jumadi? Kalau di Jawa Timur aman atau justru masih ada hal-hal yang juga perlu disosialisasikan ini? Saya pikir semua stakeholder setelah kita diajak oleh beliau di Jakarta di berbagai tempat untuk bicara tentang Volunetsing, kita sudah turunkan sebelum ini ada diseminasi, kita sudah dikit-dikit lah pemahaman kita ke masyarakat, terutama di tingkat tapak. Ini yang paling penting karena tadi jadi
kadang-kadang ada hubungannya kemiskinan dengan action mereka. Sehingga tadi saya sampaikan PS ini bagian penting untuk memagari misi ekologi dari kerusakan. Tadi ada pendapatan sampai transaksi 27 miliar, ada 4 miliar, ada 6 miliar, itu setiap satuan kelompok tani hutan atau satuan PS. Ini sebetulnya ini langkah sudah dimulai. Ya. Jadi sebetulnya tantangan betul tadi dari beliau komitmen semua pihak termasuk masyarakat yang sudah saat ini ada yang ada di area perhutanan sosial, ini juga Anda sudah mendapatkan rupiah, nanti komitmen ekologinya harus semakin tinggi. Jadi karena dari yang komitmen tinggi ini akan menghasilkan juga rupiah lagi tanpa harus merusak. Jadi ini yang barangkali media sangat penting. Bahkan saya sudah bilang ke teman-teman bahwa ini harus terus disiarkan agar jangkauannya seperti Pak Dirjen lebih luas lagi. Kalau di sini kan hanya beberapa aja. Masyarakat mungkin KTH mana-mana tidak dengar, mungkin juga dengan RRI nanti kedepannya bisa lebih jangkauannya lebih luas. Nanti mungkin akan saya bicara dengan teman-teman saya. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan akan didukung penuh nanti. Termasuk saya pasti menyampaikan ini medianya harus kena juga Pak. Ini media tidak hanya hari ini aja disiarkan lewat berita, tapi setelah itu kita harus ngambil segmen-segmen tertentu untuk volunteering itu disiarkan ke seluruh masyarakat. Kira-kira itu. Oke. Apalagi di RRI juga ada segmen anak muda Pak. Nah, anak muda itu punya peran yang besar kan. Kalau kita lihat sekarang ini influencer malah bersih-bersih, menjaga hutan gitu, kayaknya lebih efek ya Pak ya. Stakeholder utama itu anak muda. Anak muda sebenarnya kan. Nah mereka yang mempunyai masa depan. Betul. Harus dilibatkan dari sekarang. Iya. Dan sudah pas menggandeng RRI karena bukan hanya didengarkan melalui terrestrial, kita juga bisa didengarkan seluruh dunia melalui streaming Pak. Jadi semua itu bisa mendownload aplikasi RRI digital. Jadi kalau mau sosialisasi seluruh dunia bisa mendengarkan kami Pak. Betul. Setuju. Oke, kita masih bersama dengan PLT Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Dirjen PHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku Ketua Harian 2 Tim Kerja Indonesia Volunteering 2030, Dr. Insinyur Agus Justianto MSc, serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Jumadi MMT. Kita akan kembali saat lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Hutan memainkan peran penting dalam kehidupan di planet bumi. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Hampir setengah dari luas hutan di bumi telah rusak, sehingga kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan ataupun melakukan penebangan ilegal untuk menjaga kelestarian hutan. Kedua, menanam pohon. Menanam pohon dapat mengganti pohon yang ditebang. Menanam pohon dapat dilakukan dalam skala besar dan disebut dengan reboisasi atau penghijauan kembali hutan yang telah gundul. Ketiga, merawat hutan. Merawat tumbuhan di hutan, tidak membuang sampah di hutan, tidak merusak tumbuhan dan pohon, tidak melakukan pembakaran hutan, mencegah kebakaran hutan, juga menjaga kelestarian hewan yang hidup di dalamnya adalah contoh dari merawat hutan. Keempat, melakukan tebang pilih. Metode tebang pilih hanya menebang pohon yang cukup tua dengan diameter dan tinggi yang cukup. Tebang pilih juga menebang pohon yang hampir mati, akan roboh maupun telah mati, sehingga pohon yang masih muda masih bisa berkembang. Hutan bakau yang dikenal juga dengan nama hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di perairan payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem ini dapat mengurangi abrasi tanah yang disebabkan oleh air laut. Di Indonesia, luas hutan mangrove mencapai 2,5 sampai 4,5 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia berada di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia, yang kemudian disusul oleh Brazil, Nigeria, dan Australia. Luas hutan mangrove Indonesia diperkirakan mencapai 25% dari total hutan mangrove yang ada di dunia.
Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Ya, kita kembali dalam sesi dialog di mana pada hari ini kita membahasnya penting sekali, ini efek gas rumah kaca. Tapi lebih ke fokusnya ke programnya begitu ya, bagaimana upaya untuk menangani itu, dan kita punya target hingga tahun 2030 dan bahkan ini adalah komitmen yang luar biasa dari Indonesia untuk membuat kita lebih baik lagi ya secara lingkungan ke depan. Ya, ini adalah Indonesia Volunetzing 2030 dan tadi sudah banyak cerita bagaimana hutan itu menjadi sektor yang sangat penting yang kemudian digerakkan ya, dijaga dari sisi ekologis, ekonomis dan sosial. Di mana itu yang nantinya akan menjadi sebuah program bersama-sama, baik nasional ataupun subnasional seperti di pemerintah daerah, terutama di Provinsi Jawa Timur. Karena di hari ini kita membahas bagaimana Jawa Timur begitu Pak ya, menerapkan program Volunetzing 2030. Tadi ada kata kunci yang tetap saya ambil dari Pak Dirjen tadi. Anak muda itu menjadi garda terdepannya, menjadi komunikatornya begitu ya. Artinya strategi sosialisasi dan komunikasi itu penting Pak, agar orang tahu bahwa ini penting dan harus kita lakukan bersama-sama. Setuju nggak Pak dengan itu Pak? Setuju sekali Pak. Ya, jadi kita sendiri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sudah juga memberikan fokus kepada anak muda. Bahkan kita mempunyai program untuk pendidikan kepada anak muda yang kita sebut dengan Green Leadership. Green Leadership? Leadership. Oh, iya. Nah, melalui Green Leadership ini kita mendidik anak-anak muda itu dilakukan selama setahun Pak. Setahun Pak? Iya. Mereka diapakan Pak? Di karantina gitu maksudnya? Tidak, oh, jadi tidak khusus karantina selama setahun, tapi ini bisa dilakukan secara virtual juga, secara online. Ya. Oh jadi pertemuan-pertemuan terus ya? Jadi pertemuan-pertemuan secara online. Nah ini sejak COVID dulu itu sudah dimulai Pak, jadi dan ternyata ini sangat efektif karena ternyata minat anak muda untuk terlibat dalam pengurangan emisi gas rumah kaca ini sangat besar Pak. Dan kami sangat bangga karena banyak-banyak anak muda ini yang udah jumlahnya ribuan ya. Ini sudah bahkan dikukuhkan oleh Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadi champion. Champion. Ya, jadi saya sebut sebagai champion. Nah, harapannya mereka menularkan paling tidak kepada temannya, kepada keluarganya, sehingga upaya untuk pengendalian perubahan iklim ini bisa tersebar merata di semua stakeholder atau semua pihak. Ya. Mereka menjadi agent of change ya Pak ya? Betul, mereka menjadi agent of change
dan itu sangat efektif, Pak. Dan ini strategi komunikasi yang sangat efektif, yaitu melibatkan generasi muda. Ya, ya. Tugas mereka apa, Pak? Kalau misalnya kembali ke komunitasnya, kembali ke kelompoknya, mereka ngapain ini? Ya, jadi dalam pendidikan itu mereka diminta untuk membuat rencana aksi. Jadi kita selain mempunyai rencana aksi terkait dengan Volu, mereka mempunyai juga diminta untuk pribadi membuat rencana, proposalnya, bahkan kita upayakan untuk pendanaannya, sehingga mereka bisa melangkahkan langkah aksi nyata di tempat mereka berada. Dan harapannya ini juga secara bergulir, mereka melibatkan rekan-rekannya generasi muda atau keluarganya dan juga masyarakat lainnya. Ya, ya. Saya tertarik dengan tadi anak muda itu akan kembali ke kelompoknya dan menjadi bagian yang akan mengubah mindset kan gitu ya Pak ya? Betul. Wah itu dalam setahun pendidikannya kayak gimana itu Pak? Selain online adakah kemudian mereka juga diajak keliling-keliling hutan atau? Betul sekali. Ada ya Pak ya itu ya? Betul, jadi mereka diajak ke lapangan juga ya, bahkan diperkenalkan bagaimana metodologi terkait dengan misalnya kehutanan gitu ya, kemudian juga ilmu-ilmu yang lain. Nah ini sangat penting bagi mereka karena mereka sendiri ini kan sangat cepat ya menyerap, bahkan mereka sangat paham informasi, teknologi, ya ini yang sangat penting sehingga jangkauan mereka untuk menyampaikan informasi ini jauh lebih luas. Ya. Jadi penyebaran informasi pentingnya menjaga efek dari gas rumah kaca hingga tahun 2030 itu melalui medsos gitu ya Pak ya? Betul. AI pakai nggak Pak? Artificial intelligence gitu dipakai? Tentu Pak, kita semua teknologi yang ada saat ini kita manfaatkan. Iya, iya, iya. Oke. Kalau di Jawa Timur Pak, anak muda gimana Pak? Anak muda Jawa Timur? Atau mungkin masyarakat lokal justru malah fokusnya Pak? Iya, kita punya 10 cabang dinas, di setiap cabang dinas itu punya, mereka membina komunitas anak-anak muda. Seperti yang ada di Sumeneb, di Pamekasan, di daerah lainnya juga. Mereka concern di RHL Pak, rehabilitasi lahan dan hutan. Yang di pesisir mereka komitmen ke mangrove. Jadi ini yang ternyata mereka seperti kata Pak Dirjen tadi punya semangat yang luar biasa. Nah dari semangat ini kita beri wadah juga Pak. Kita mengelola Taman Hutan Raya Raden Suryo, di antaranya ada Puncak Arjuna Welirang itu anak-anak milenial kita sambut di akun kita, di official mereka anak-anak yang mengelola medsos itu. Anda seorang pahlawan jika Anda naik Arjuna membawa satu batang bibit pohon, Anda pahlawan begitu. Kita ajak mereka untuk satu pohon untuk Arjuna yang kemarin kita laporkan kebakar sampai 4.700 hektar kemarin. Ini saatnya kita sedang pemulihan ekosistem, kita mengajak anak-anak muda. Jadi ayo naik ke Arjuna, bawa bibit, Anda jadi pahlawan. Ini yang kemarin kita ternyata antusiasnya luar biasa. Luar biasa ya Pak ya? Luar biasa. Ada juga kelompok tani hutan di daerah Singosari Pak Dirjen, itu sekretaris kelompok tani hutan. Saya pikir kelompok tani hutan itu mereka tua-tua, ternyata berubah Pak. Di antaranya pendidikan yang dilakukan oleh beliau ini, sekretaris KTH itu anak sekarang lagi nempuh sarjana S3 di Brawijaya. Dan usahanya kopi lemak itu sekarang transaksinya ternyata 2 miliar per tahun. Ini luar biasa. Keren, ternyata ruang-ruang di kehutanan ini memberikan wadah yang luar biasa untuk anak-anak milenial. Bahkan jargon kita, Anda belum milenial kalau belum masuk hutan gitu. Dan menanam. Iya. Menjadi champion dengan membawa satu bibit pohon untuk melestarikan puncak gunung gitu Pak ya. Jangan bawa flare nanti malah bikin kebakaran kan gitu ya. Cuman yang menarik justru saya memang pernah mewawancarai juga anak muda begitu, bahwa ternyata sehebat itu Pak anak muda ketika bicara lahan, mereka punya aplikasi yang bisa mendeteksi unsur tanahnya, cuacanya dan sebagainya. Nah, mau cerita pasti ini ya? Ya kan ada bener ya itu ya? Saya mengenal anak muda yang ada di Wonosalam, Pak Dirjen. Anak muda ini potolan, enggak selesai kuliah. Jurusannya informatika. Dia pulang ke desa, ke Wonosalam, dia membuat aplikasi di kelompok tani namanya Wanatirta di daerah Wonosalam Jombang itu. Mereka sudah membuat sistem kayak artificial intelligence. Jadi mereka punya pembibitan durian, MBTS yang lainnya,
dengan pengairannya itu dengan melalui elektronik sistem yang bisa dengan otomatis ketika kelembapan area untuk bibit ini sudah saatnya untuk mendapatkan air, ini keran itu terbuka secara otomatis. Ya, otomatis ya Pak ya? Otomatis. Termasuk dia di kelompok dia juga mengelola kolam-kolam ikan. Ya. Mereka ada katode yang dimasukkan dalam kolam dengan untuk bisa mengukur suhu secara otomatis, kapan air masuk, kapan mungkin bisa lebih netral atau terlalu asam. Ya. Itu anak-anak yang ada di desa di Wonosalam. Ngeri Pak ya sekarang ya. Ini yang pinter banget ya. Yang kemarin kita ajak terus kemana-mana untuk mereplikasi kemampuan mereka di kelompok-kelompok tani hutan yang lainnya. Saya pikir itu kan sangat konkret ya Pak ya. Ketika melihat hutan ini dideteksi oleh sistem ternyata mulai berkurang dan sebagainya, sistem kemudian yang menyelesaikan juga dengan computerized ataupun artificial intelligence itu kan juga sangat bagus ya Pak ya. Ide yang luar biasa itu tadi. Oke. Nah, kalau program itu selalu ada yang namanya pendampingan. Pendampingan itu muaranya adalah monitoring dan evaluasi. Secara konsep bagaimana Pak ini Pak? Agar tetap sesuai dengan relnya hingga tahun 2030. Mengawal provinsi-provinsi yang cukup banyak ini Pak di Indonesia ya? Iya, betul Pak. Jadi memang semua program ini harus ada pendampingan. Contoh perhutanan sosial, kita siapkan pendampingan Pak ya kepada masyarakat ya, dan juga monitoring evaluasi. Karena tentunya kita membuat rencana itu juga harus bisa dimonitor dan dievaluasi implementasinya. Dan mekanisme ini hal yang biasa di setiap program dan kita laksanakan juga untuk program Volunetzing 2030. Bagaimana kalau ada yang mengecilkan begitu Pak? Dalam artian kalau hutan aja nggak akan cukup deh untuk bisa menyelesaikan itu. Ya tentu Pak, karena tadi bukan hanya sektor kehutanan. Kebetulan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain ini dibebani target yang paling besar. Yang paling besar ya Pak ya? Ya, sehingga kita berharap muncul champion-champion yang bisa mendorong pencapaian yang sudah direncanakan. Ya. Atau Pak Dirjen sudah pernah melihat contoh sukses di daerah lain Pak? Atau ada gambaran yang pernah Bapak kunjungi atau lihat gitu yang menarik gitu hutannya? Sebenarnya banyak Pak, karena kami sendiri misalnya contoh ada kegiatan penanaman pohon ya. Ini setiap bulan sejak bulan dan berapa bulan terakhir ini, 3 atau 4 bulan terakhir ini Pak, kita melakukan penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia ya. Dan saya lihat keterlibatan anak muda itu luar biasa Pak. Jadi contoh kemarin terakhir di mangrove di Nguling Pak, di Pasuruan. Itu anak-anak mudanya terjun sendiri langsung dan mereka dengan senang hati Pak. Walaupun tahu sendiri mangrove itu kan kita harus berbahasa-bahasa dan sebagainya, mereka sangat antusias mendukung kegiatan penanaman pohon. Ya. Tapi secara data benar ya Pak ya, kalau penyerap yang paling kuat sebenarnya mangrove ya hutannya ya? Iya, dari saintifik memang mangrove mempunyai serapan yang lebih tinggi daripada hutan biasa Pak. Jadi kebetulan mangrove kita ini perlu direhabilitasi dan kita harapkan dengan penanaman mangrove ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penyerapan emisi gas rumah kaca. Ya. Oke. Sudah menemukan alasannya Pak dari anak-anak muda tadi, kenapa mereka ternyata lebih giat daripada kita yang sudah nggak muda lagi? Sudah menemukan jawabannya Pak, kenapa anak-anak muda begitu hebatnya ya ternyata ya? Iya Pak, nah itu yang kami salut ya. Karena mereka yang mempunyai masa depan Pak. Ya kan kalau masalahnya hutan ini rusak, mereka yang terdampak duluan. Ya. Tapi kan bisa aja mereka nggak peduli gitu ya, bukan urusan gua gitu kan. Nah ternyata tidak Pak. Ternyata tidak ya? Tidak, jadi kita lihat komitmen mereka, nah ini juga tergantung kita mendorong mereka, memberi akses, ya memfasilitasi mereka, insya Allah mereka semangatnya sangat besar. Atau punya harapan juga untuk komitmen kepala daerah, karena kebetulan kan kita membahas Jawa Timur gitu. Atau mungkin ada tanggapan, karena kan kepala daerah juga kan tadi komitmen ini komitmen bersama begitu. Salah satunya kalau kita ngomong soal operasi subnasional, maka komitmen kepala daerah yang utama sebenarnya. Tadi kan bahkan penyelarasan dokumen-dokumennya sudah mulai sekarang kan begitu ya. Jadi Pak Gubernur tadi sudah sampaikan bahwa ini penting karena ini mengurus dunia. Mengurus dunia Pak? Iya, mengurus dunia, mengurus bumi untuk masa depan. Ya. Jadi ini ya
Kalau saya lebih ini menjadi mainstreaming, jadi menjadi nafasnya setiap penduduk bumi ini untuk apa? Masuk ke volunescing ini. Ya. Jadi tidak hanya sekedar apa program atau apa, tapi ini adalah mainstreaming. Jadi dengan mainstreaming itu nafas itu semuanya, sehingga perlu media, anak-anak milenial kita libatkan karena jangkauan mereka lebih luas. Kenapa mereka tertarik juga di samping komitmen, mereka tahu ternyata di hutan itu ada sumber ekonomi yang luar biasa. Tadi saya sampaikan anak-anak muda di kelompok tani hutan Wonosantri di Singosari itu hampir 70% anak muda, Pak. Mereka dari pondok pesantren, kemudian oleh pimpinan pondok itu dioper ke kelompok tani hutan. Yang mereka kemarin Pak Dirjen dapat area perhutanan sosial kira-kira sekitar 150 hektar. Itu di lerengnya Gunung Arjuno, Pak, yang sebelum masuk kawasan konservasi. Jadi ini ternyata saya tanya kenapa tertarik, ini ternyata ada uangnya, Pak. Uangnya cukup besar gitu. Ini masa depan juga mereka. Iya. Karena tapi kan nggak apa-apa ya Pak ya? Iya. Meskipun stimulus utamanya ternyata di area kopi ini sebenarnya menarik sekali. Satu, mereka mengolah kopi. Ya. Kopi mereka itu sekarang Pak, dari dulu mereka jualan kopi sebelum masuk perhutanan sosial hanya 25.000 per kilo, sekarang menjadi 150.000 per kilo, Pak. Yang kedua, area kopi juga dijadikan tempat wisata, Pak. Jadi tempat edu trip, jadi untuk edukasi. Dan ini yang beberapa contoh-contoh yang baik yang ada di Jawa Timur, yang keterlibatan milenialnya sudah punya alasan mereka. Saya kenapa tertarik? Itu Pak, rupiahnya luar biasa. Ya. Dan itu mereka bisa kemana-mana Pak dari kopi itu. Jadi itu kira-kira eksempel yang di salah satu titik di Wonosantri di lerengnya Gunung Arjuno seperti itu. Ya. Berarti mereka memang harus tahu dulu Pak ya, potensi dan kemudian bagaimana mengoptimalkan potensi itu ya. Jadi kalau mereka sudah diarahkan begitu kan pasti mereka akan berkreasi sendiri, inovasinya akan muncul ya, secara otomatis ya. Betul, jadi ternyata kreasi-kreasi mereka itu mulai menamakan kopi saja, mereka itu sudah kayak kopinya apa nih? Kopi lemat. Kopi lemat itu kayak bahasa Spanyol nih, Lembah Arjuno Pak ini. Ini kopinya sudah mereka ikut kompetisi setiap tahun Pak, sudah nyalip kopinya Gayo kemarin. Jadi ini yang mereka ternyata setelah kita berikan edukasi lewat penyuluh-penyuluh kehutanan yang ditetapkan oleh Pak Dirjen menjadi pendamping perhutanan sosial tadi, banyak pendamping kita, itu mereka ternyata triggernya berhasil juga memahamkan mereka ini loh ada rupiah tapi juga harus dijaga. Kira-kira itu. Ya. Oke. Satu persatu mungkin bisa memberikan harapan Pak di luar anak muda, di luar masyarakat lokal yang memang ada di dalam hutan gitu. Tadi kan ada pihak swasta, stakeholdernya banyak kan begitu ya. Mungkin ada harapan-harapan yang mau disampaikan atau pesan khusus tentang volunescing untuk mereka-mereka yang memang punya peran besar sebenarnya di sini. Ya. Baik, karena volunescing 2030 ini sudah menjadi komitmen kita bersama, maka saya berharap semua pihak, semua stakeholder ini bisa melaksanakan atau mengimplementasikan sesuai dengan tugas masing-masing. Dan saya yakin dengan semangat yang kuat, insya Allah volunescing pada tahun 2030 ini bisa tercapai. Ya, Pak Jumadi mungkin? Kita yang berada di Jawa Timur nanti yang akan menyelesaikan dokumen nasionalnya, tentu kita menyusun dokumen itu kadang-kadang mudah. Tapi komitmen untuk implementasi itu yang barangkali sangat penting sekali. Sehingga dengan komitmen ini dari semua pihak, tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan Jawa Timur sangat berkomitmen untuk mensukseskan Indonesia Volunescing 2030. Sehingga target-target yang ada di Jawa Timur, sebagaimana tadi Pak Dirjen sampaikan di acara tadi, tentu akan sehari ke depan, kemudian kita, tadi Pak Gubernur komitmennya 3 hari harus selesai nih. Nah itu bentuk komitmen dari beliau. Sehingga ini yang nanti kita harapkan semuanya, semua pihak, sebagaimana Pak Dirjen arahkan tadi, semua stakeholder, itu punya komitmen yang sama sehingga frekuensi ini simetris antara government dengan masyarakat dengan artinya pentaheliknya jalan lah pakai itu. Ini yang kalau ini bisa jalan saya pikir bisa juga melampaui Pak Dirjen ya, tidak hanya minus 140 juta ton CO2 ekivalen mungkin. Ini harapan kita semuanya. Demikian. Minus 140 juta ton CO2 ekuivalen ya, itu bisa kita capai di tahun 2030 dan bahkan dengan komitmen yang sama bisa lebih dari itu ya Pak ya. Yang diundang ngomong siapa aja ya Pak di sini Pak, yang ikut dalam kegiatan sosialisasi ini? Ya semua stakeholder Pak. Pemerintahan semua pemerintah, atau? Tidak provinsi, kabupaten, ada akademisi,
ada masyarakat, bahkan anak muda pun juga kita undang, dan mitra-mitra yang lain. Jadi bukan hanya pemerintahan saja ya, tetapi berbagai pihak hadir ya di sosialisasi hari ini ya. Baik, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Sama-sama Pak Agus, Pak Jumadi. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan sukses Pak, apalagi Jawa Timur sebagai tuan rumah hari ini ya, bisa membuktikan yang tentu saja bisa membuktikan gitu ya. Jadi lewat RRI. Kita tunggu Pak sosialisasi berikutnya. Siap Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Agus dan juga Pak Jumadi. Terima kasih. Sekaligus kita tutup untuk dialog Volu Netsing 2030. Komitmen adalah tagihan yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ya, bahwa ini semua tidak akan berjalan tanpa komitmen gitu. Maka kita sebagai masyarakat pun juga harus punya komitmen untuk menjaga lingkungan bersama-sama, terutama untuk menanam, menghijaukan, itu yang paling penting ya Pak ya. Karena itulah yang menjadi garda terdepan dalam menyerap emisi. Saya Arif pribadi yang bertugas, sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.